Halo, kembali lagi di Wacanara. Jadi saya Nara, dan kita akan ngobrol sedikit tentang cuaca dan iklim ya. Nah, bagi yang belum tahu, jadi beberapa hari ini memang cuaca di Indonesia, terutama bagian selatan ya, seperti Bali dan Jawa, sedang cukup dingin. Jadi kalau ada yang merasakan ya, jadi pagi-pagi itu dingin sekali, kadang hujan, terus sepanjang hari juga secara umum lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya. Setidaknya karena saya tinggal di Bali, saya merasakan juga ya, dan beberapa teman-teman di Jawa juga mengatakan situasinya hampir serupa di sana. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kan gitu ya. Ada beberapa sih pihak-pihak yang sudah menyampaikan teori kemungkinan-kemungkinannya. Nah, salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah tentang aphelion. Nah, bagi yang tidak tahu aphelion, kita ingat-ingat dulu pelajaran dulu ketika SD, SMP saya rasa ya, SMP, SMA kita belajar tentang rotasi dan revolusi bumi kan. Rotasi berarti bumi berputar pada porosnya, dan kalau revolusi dia berputar mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi ini, dia berputarnya tidak persis berbentuk lingkaran sebenarnya, tetapi rute perputarannya tuh lebih kelonjong lah. Jadi akan ada saat-saat dimana posisinya lebih jauh daripada hari-hari lainnya ya. Jadi revolusi ini kita kenal juga hitungannya adalah dengan tahun ya. Jadi satu tahun itu berarti satu revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, pada posisi di mana bumi itu titiknya terjauh dari matahari ya, mengikuti poros lingkarannya dia itu yang dikenal dengan aphelion. Oke. Nah, beberapa orang menyatakan saat ini di Bali atau di Jawa itu sedang dingin ya karena sedang ada aphelion gitu. Jadi kita lagi jauh nih dari matahari, makanya tidak terlalu dapat panasnya matahari. Nah, benar atau enggak? Saya sendiri jawabannya tidak. Mungkin aphelion ada pengaruhnya terhadap kondisi cuaca dingin di Bali, tetapi bukan yang utama. Kenapa saya bilang gitu? Karena begini, kalau memang aphelion itu adalah faktor utamanya, maka seharusnya yang dingin tidak hanya di Bali dong, berarti seluruh dunia pun akan jauh lebih dingin daripada hari-hari biasanya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di berita-berita, tidak begitu. Berapa justru lebih panas, dan yang ekstrim saya lihat ada heat waves atau gelombang panas terutama di sekitaran Amerika Utara. Jadi saya rasa aphelion bukan faktor utamanya. Kemudian ada juga yang menyampaikan karena ini ya, karena posisi matahari sedang berada di titik terjauhnya. Ini masih berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi tadi ya. Dan kita tahu bumi itu ketika berputar sebenarnya kan tidak tegak lurus gitu ya, tapi miring 23,5 derajat kalau nggak salah. Itu mengakibatkan gerak semu matahari, di mana seolah-olah matahari bergerak utara selatan, selatan ke utara dan seterusnya. Saat ini bulan Juli memang masuk musim panas di belahan bumi utara. Dalam artian berarti posisi bumi memang agak lebih ke utara daripada hari-hari biasa di bulan lain. Dan akibatnya di selatan ya musim dingin tentu saja ya, masuk di Australia. Dan di bulan Juli ini emang baru saja selesai dari titik baliknya di utara, jadi sekarang sudah mulai mengarah ke selatan lagi. Nah, ini yang mempengaruhi nanti hubungannya dengan monsun, angin monsun ya, yang sekarang berasal dari timur. Apakah benar itu yang menyebabkan Bali atau Indonesia saat ini menjadi jauh lebih dingin? Sekali lagi jawabannya adalah tidak, meskipun itu mempengaruhi.
Kenapa saya berani bilang begitu? Karena begini, karena position seperti itu kan hal yang terjadi memang setiap tahunnya ya. Jadi ya kita setiap tahun mengalami musim panas, musim dingin itu ya, matahari bergerak utara selatan, selatan dan utara, dan itu umum terjadi sebenarnya. Maksudnya itu hal yang rutin terjadi. Dan memang mengakibatkan kita lebih dingin satu. Dan yang berikutnya, bagaimanapun meskipun Pulau Bali dan Jawa, Nusa Tenggara itu berada agak selatan, kita itu kan masih tetap di ekuator ya. Jadi ya sejauh-jauhnya berapa sih? Mungkin sekitaran belasan derajat ya yang paling jauh posisinya ya dari ekuator. Jadi saya menyaksikan bahwa itu faktor utamanya ya. Meskipun variasi itu betul memang kita jadi lebih dingin, tapi apakah pertanyaannya apakah sedingin ini gitu? Karena cukup aneh kalau memang itu hal yang rutin gitu ya, kenapa tiba-tiba di tahun ini orang-orang merasa jauh lebih dingin daripada tahun-tahun sebelumnya? Berarti kan ada faktor lain yang membuat dia jauh lebih dingin daripada yang biasanya. Meskipun memang pada dasarnya sering sekali terjadi ya sebelum di awal-awal musim panas itu ada fase-fase dingin seperti ini, musim kemarau Nah jadi memang ini kombinasi yang cukup kompleks antara beberapa faktor. Pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya faktor utamanya? Saya sendiri jawabannya belum punya jawaban yang pasti sekali. Jadi saya hanya bisa menyatakan bahwa itu kombinasi beberapa hal. Jadi kalau teman-teman punya jawaban yang lain boleh ditulis di komen ya. Kemudian yang menarik adalah ketika banyak ahli dari berbagai lembaga seperti BMKG, LAPAN gitu ya, atau ahli lainnya menyampaikan berbagai teori tentang aphelion, monsoon, titik balik utara, titik balik selatan, equinox atau apapun itu, justru sebenarnya menariknya orang Bali, leluhur orang Bali tepatnya, punya akurasi prediksi yang jauh lebih akurat. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena sekarang posisinya di Bali, itu kita punya kalender khusus ya. Kita sering mengenal dengan sasih ya, selain kalender utama Masehi yang kita pakai bersama level nasional. Nah, kalender sasih ini biasanya dipakai untuk menentukan hari baik, hari pernikahan, hari upacara kematian dan sebagainya. Dan memang dia juga sering sekali menyatakan suatu kondisi iklim secara umum atau kondisi musim. Nah, kebetulan saat ini Bali itu sedang sasih Karo, yang memang dikenal secara orang Bali sebagai sasih ketika situasinya dingin. Dan ternyata benar bahwa di sasih Karo ya dingin ya sekarang saat ini gitu. Jadi ini sangat menarik bagaimana leluhur Bali bisa begitu, saya bilang cukup akurat lah. Meskipun memang prediksi yang prediksi lah dibilang digunakan oleh orang Bali ini merupakan hal-hal yang cukup general, dalam artian dia menyatakan misalnya ya di saat sasih Karo misalnya adalah dingin gitu situasinya, sasih lain dia menyatakan akan banyak hujan atau basah gitu, sasih yang lain lebih kering atau sasih lain lebih panas dan segala macam. Memang dia tidak bisa menggambarkan sangat akurat ya dinginnya tuh seberapa, hujannya seberapa dan segala macam, karena memang sangat sulit untuk diprediksi hal-hal yang sangat spesifik seperti itu. Dan bagi saya luhur orang Bali ini memang mendapatkan tentang informasi ini adalah karena luhur kita tuh sangat erat dengan kondisi alam ya, terutama karena banyak dulu yang bertani, jadi mereka itu sebenarnya secara akumulatif belajar tentang situasi alam dan kemudian menerjemahkannya. Dan saya yakin sih sebenarnya perhitungan sasih seperti ini bukan diciptakan oleh 1-2 orang, tapi merupakan suatu pengetahuan kolektif yang diperbaiki setiap waktunya gitu ya, setiap zamannya. Dan menariknya saya nggak tahu sampai sekarang apakah masih berkembang atau tidak ya, tapi setidaknya apa yang sudah diwariskan oleh leluhur orang Bali bisa menghasilkan sesuatu yang sangat powerful
memberikan informasi, meskipun informasi ini mungkin kalau dibandingkan ke luar Bali tidak tepat ya. Nah, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya orang Bali, luhur kita itu bisa dibilang peramal cuaca terbaik ya, karena zaman dulu dia tidak punya komputer, tidak punya mungkin ada hitungan matematika atau apapun, tapi bisa menghasilkan kecerdasan intelektual yang begitu luar biasa akurasinya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita generasi yang baru? Saya rasa akan sulit sih menyaingi generasi luhur kita, karena di zaman yang sekarang kita semakin jauh terdiskoneksi dengan alam. Nah, tadi pengetahuan yang tadi itu saya rasa adalah pengetahuan yang muncul dari koneksi yang kuat selama beratus-ratus tahun dengan alam. Jadi manusia begitu dekatnya dengan alam sehingga bisa menghasilkan sebuah pengetahuan lokal yang sangat original. Jadi menarik sekali untuk mempelajari lebih jauh tentang pengetahuan ini dan koneksinya dengan orang Bali gitu ya secara umum. Itu saja. Semoga bisa membuka wawasan kita tentang kondisi hari ini. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah hal ini berkaitan dengan perubahan iklim? Kalau teman-teman tertarik, mungkin kita akan bahas di seri berikutnya. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.